Jaitum apabila kalian membicarakan dalam sebuah perkumpulan, fala tatana jauh, jangan membicarakan pembicaraan bil itsmi yang mengandung perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan. Jadi lamun kalau kita ngariung ngobrol gitu, di ngariungan itu fala tatana jauh bil itsmi wal udwan, jangan membicarakan yang mengandung perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi biasa lamun ayeuna ngajakeun Pak Guru datang ka Pasigit, ngobrolkeun we deuk tiluan pamana jeung Abah. Kayaknya hadisnya tiluan eta teh. Tawa kalau mau dua orang membicarakan pembicaraan yang mengandung perbuatan dosa. Artinya ngomongkeun ngagogoreng jelema, ngagogoreng tetangga. Artinya mengandung perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan melakukan hal yang seperti itu kalau dalam sebuah perkumpulan. Wa ma'siyatir rasul, dan jangan juga membuat maksiat kepada Rasul. Artinya bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasul melarang A, ya tinggalkan. Jangan dilakukan. Kalau Rasul menyuruh untuk A, laksanakan. Jangan tidak melaksanakan. Kalau dalam sebuah perkumpulan, kita kan muslim ya, datang waktu azan, terus we ngobrol. Bari ngobrol aja, ngobrolna perbuatan yang mengandung dosa dan permusuhan. Ari sholatna diingkekeun. Nah itu maksiati Rasul. Jadi jangan bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Itu maksiati Rasul. Watana jauh bil birri wat taqwa, akan tapi yang dianjurkan itu dalam sebuah perkumpulan membicarakan watana jauh, dan membicarakan al bil birri, perbuatan yang mengandung kebaikan. Contohnya kumahanya supaya warga Perum daraek ngaraji Quran. Tekniknya kumaha ye gitu. Atawa kumaha carana ieu masjid rame gitu. Masjid makmur. Itu kan membicarakan kebaikan. Kumaha carana supaya jelema resep kana sedekah gitu. Kan berbicara kebaikan. Artinya berbicara yang mengandung unsur kebaikan. Wat taqwa, dan mengandung unsur takwa. Jadi berbicara kumaha carana supaya jelema teh daek ngalaksanakeun parentah Allah jeung ngajauhan larangan Allah gitu. Tetapi jangan juga begini, aing ngobrolkeun nu kitu tapi waktu adzan datang, waktu azan berkumandang tidak mau ke masjid. Gitu. Waktu azan berkumandang tidak mau ke masjid, hare-hare we. Nah, itu juga tidak mengandung unsur birri takwa. Kalau membicarakan kebaikan tetapi tetap berbuat maksiat kepada Rasul, artinya kan kalau azan itu datang maka yang lebih baik adalah pergi ke masjid dan sholat berjamaah. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, alladzi ilaihi tusyarun, dengannya tusyarun kalian akan dikumpulkan kembali kepada Allah. Jadi harus takut, jangan sampai berbuat seperti ini, jangan sampai berbuat membicarakan pembicaraan yang mengandung dosa dan permusuhan. Di ayat ke-10-nya, ingat bahwa innaman najwa, sesungguhnya
membicarakan pembicaraan itu, tapi yang ini, yang ismi wal udwan. Minasyaitoni itu dari setan. Jadi kalau kita sedang membicarakan dengan teman, tapi pembicaraannya mengandung unsur dosa dan perbuatan dan permusuhan, maka sesungguhnya itu adalah datangnya dari setan. Setan anu terus nyeuneuan. Setan anu terus apa tuh namanya? Penyeuneuan teh naon itu? Oh, memprovokasi. Setan terus memprovokasi supaya orang membicarakan perbuatan dosa, membicarakan perbuatan permusuhan. Nah itu memprovokasi setan. Kumaha carana setan supaya jelema ngagi celek gitu. Nu tadinya membicarakan baik menjadi tidak baik. Sebab setan kan janjinya begitu. Janjinya iblis karuhuna setan. Karuhuna setan kan gitu. Jadi sampai kapanpun la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Geus we rek diganggu dibelokeun tina jalan anu lempeng. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Rek dibelokeun, nu teh lempeng dibelokeun, nu teh bener disalahkeun gitu. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu, supaya membuat sedih alladzina amanu, orang yang beriman. Kan begini, dina hadisna teh kieu, idza kuntum salasah, ketika dalam sebuah perkumpulan itu ada 3 orang, tiluan ulan teh Pak Guru, Pak Sigit, Abah. Fala yatanaja isnani, jangan membicarakan isnani yang 2 orang. Jadi ngan man Pak Guru we jeung Pak Sigit nu ngobrolna bari hareuwas harewos. Jadi tatana jauh itu bisik-bisik ya ngobrolna teh. Jadi jangan membicarakan berbisik, ngomongna teh berbisik. Kalau tatana idza tanajaitum, apabila kalian membicarakan dengan bisik-bisik gitu. Kumaha tuh? Ai bisik-bisik teh naon Sundana teh? Harewos. Jadi lamun Pak Guru harewosan jeung Pak Sigit, padahal aya Abah nu katiluna. Ngan teu kadengieun ku Abah teh. Ngan Abah geus nyangka kadenge saeutik lah ngomongkeun Abah gitu. Ngomongkeun Abah, ngagoreng Abah. Tak ulah, jangan berbisik membicarakan yang ketiga. Dunal akhor, selain yang ketiga ini, selain Abah anu ngobrolna berbisik-bisikna Pak Guru sareng Pak Sigit. Hatta takhtalitu binnas, sampai bercampur dengan manusia, sampai bercampur dengan yang 3 orang ini. Min ajli dzalika yuhzinu, hal yang seperti itu tuh yuhzinu akan membuat sedih Abah gitu. Jadi akibat bisikan 2 orang ini Abah menjadi sedih. Kenapa? Sebab urang tadi bawa. Ayo urang tadi bawa ngomong teh hareuwas harewos we. Jeung kecewis gitu. Itu tidak diperbolehkan. Nah, innaman najwan setan liyazunal ladzina amanu, supaya membuat orang yang beriman itu bersedih, supaya membuat yang salah satu itu menjadi bersedih karena diomongkeun, dibisikan gitu. Yang lain tadi dibawa gitulah, tidak dibawa. Padahal walaisa bidzarrihim syai'an, bisikan itu tidak membuat sedikit pun madarat kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Jadi bisikan yang dibisikkan oleh Pak Guru dengan Pak Sigit itu tidak membuat madarat Abah sedikit pun, tidak membuat madarat. Illa biiznillah, kecuali hanya dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang beriman. Di nama dibisikkan dengan baik, tawakal baik. Hanya kepada Allah kita berserah diri, tawakal. Tapi ingat, tawakal itu konsepnya ini ya. Tawakal itu adalah berusaha, tawakal itu menyerahkan segala urusan setelah adanya usaha gitu. Ulah ente usaha tertawakal, kan we teu kudu non, tidak perlu
usaha, yang penting orang mah tawakal kepada Allah. Ada juga yang Imam Hanafi itu kan gurunya Imam Syafi'i ya. Ya, Imam Hanafi gurunya Syafi'i. Berdebatlah Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i masalah tawakal. Kata Imam Hanafi, tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa usaha dulu. Tapi kalau Imam Syafi'i ditawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah adanya usaha. Berdebat. Hanya pergilah Imam Syafi'i untuk mencari sesuatu. Setelah dia berusaha untuk mencari itu, dia mendapatkan apa? Delima. Ya. Dia dapatkan delima. Dia ingat guruna kayak Imam Hanafi. Dia bawa delima itu kan pada gurunya. Nih guru, saya kan udah usaha tuh, usaha untuk mencari makanan ini dapat. Artinya saya baru usaha dulu baru dapat. Yang itu kan Imam Syafi'i. Betul kan? Imam Syafi'i betul. Apa jawaban Imam Syafi'i? Saya juga betul pendapat saya. Saya nggak kemana-mana kok. Tapi saya dapat apa? Saya dapat apa? Saya tawakal kepada Allah. Saya tawakal kepada Allah. Tapi saya dapat. Usaha saya mencicing. Gitu. Artinya benar Imam Hanafi juga benar. Imam Syafi'i juga benar. Kata Imam Syafi'i, konsep tawakal itu berusaha baru menyerahkan segala urusan. Jangan heula dahareun geus meunang karek. Terus bikin Imam Hanafi. Nih guru kan saya betul. Usaha heula karek tawakal pan meunang hasilna. Cek Imam Hanafi. Pan urang geus sarua bener. Orang mah cicing teu mana-mana teu usaha, tapi urang meunang ya gini. Nah, itu tingkat orang-orang intelektual itu ngomongnya seperti itu ya. Nah, konsep tawakal tapi kan beda. Kita dengan keimanan kita dengan keimanan Imam Hanafi itu lain. Ya. Maka kalau penganut mazhab Syafi'i ya begitulah konsep mazhab Syafi'i. Tapi kalau sudah yakin dengan hasil, karena itu kalau ingin mendapat pertolongan Allah min haitsu la yahtasib, itu semuanya harus bersih. Hatinya bersih, pikirannya bersih dari semua perbuatan dosa. Jadi kalaupun kata Imam Hanafi betul, tetapi semuanya harus bersih dulu. Ya bagaimana Allah mau memberikan pertolongan kalau kita dalam keadaan kotor? Doa saja kalau dalam kotor kan tidak dikabulkan, apalagi kita berdoa ke dalam kotor tidak akan dikabulkan. Lamun hayang dikabulkan berarti kudu bersih tina dosa. Nah itu sajalah yang sampaikan subuh kali ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.